Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan di edisi hari ini, Jumat 25 Oktober 2024. Nah, Sohib Manggis, gimana kabarnya Sohib Manggis semua? Semoga Sohib Manggis yang sedang mendengarkan selalu dalam keadaan sehat, rezekinya lancar walaupun ya lagi di akhir bulan. Nah, Mas Pri juga mau ngucapin nih buat kawan-kawan dari Fakultas Dakwah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi yang semester 7 yang tengah melaksanakan kegiatan praktek lapangannya atau PPL. Selamat PPL aja, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di tempat PPL masing-masing. Oke, saya Manggis, hari ini tuh kita mau ngobrolin tentang hal yang sering banget kita lihat sehari-harinya, yakni tentang jajanan kekinian. Dan karena kebetulan di Radio Manggis sendiri ini sedang ada mahasiswa dari UIN Jambi yang sedang melaksanakan PPL, jadi kita minta aja dong mereka buat ngebahas atau menceritakan apa sih makanan atau jajanan kekinian yang lagi digemarin oleh anak muda. Kita udah kedatangan dua orang bintang tamu kita dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Ada Uswatun Hasanah dan Naura Nisrina. Benar ya? Mungkin boleh disapa dulu pendengar kita, di say hey dulu. Halo Sohib Manggis. Oke, ini gimana kabarnya? Masih aman ya? Alhamdulillah. Udah jajan hari ini? Udah dong pastinya. Alhamdulillah, karena biasanya tuh aku lihat ya Sohib Manggis, aku tuh ngelihat mereka nih kalau posting mau jajan apa kita hari ini. Jadi pas banget nih kita bahas jajanan kekinian dengan anak-anak muda. Tapi nanti buat Sohib Manggis nih, kalau mau ada yang komen-komen terhadap jajanan atau mau nambahin, boleh banget nih kita langsung join nanti di 0741241187 atau boleh juga via WA kita di 081174515500. Oke, kita nih mau ngobrolin tentang jajanan kekinian ya, sesuai dengan tema tadi. Aku tuh kan bukan termasuk Gen Z ya sekarang istilahnya ya. Gen Z ya, ini kan Gen Z kayaknya. Nah, apa aja nih jajanan kekinian itu yang lagi banyak banget digemari oleh anak muda khususnya di kota Jambi nih. Kalau menurut versi kalian berdua, mungkin dari Tata dulu nih, apa aja nih jajanan kekinian yang lagi digemarin oleh anak muda di kota Jambi? Jajanan kekinian anak muda di kota Jambi itu banyak gitu ya. Apalagi anak-anak muda nih suka banget sama hal-hal yang lagi viral, yang lagi FOMO nih, pasti diikutin nih jenis-jenis jajanan yang ada gitu. Contohnya kayak mochi nih. Mochi, Bahkan mochi ini memang beberapa saat ini sempat viral gitu kan. Dari media sosial pun juga viral karena keunikan dari mochi ini gitu. Oke, jadi kalau apalagi satu lagi? Telur gulung ya. Oke, telur gulung. Nah, aku kalau telur gulung nih masih familiar lah, pernah. Tapi kalau mochi nih mungkin apa nih ya? Mungkin pulang nanti boleh kita cobain sama-sama ya. Nah, kalau dari Naura, nih tadi Tata bilang ada dari kue mochi ya ini ya. Mochi dan telur gulung. Kalau Naura sendiri itu gimana nih jajanan kekinian yang digemari anak muda zaman sekarang kalau menurut Naura? Kalau yang sering saya temui itu kan kayak street food ala-ala Korea. Itu kan ada kayak tteokbokki, terus dessert box, terus sama corn dog itu. Tteokbokki ya? Iya. Tteokbokki ini yang gimana nih? Dia itu kayak dari adonan tepung gitu, terus kenyal-kenyal kayak aci, tapi bukan aci. Kuahnya tuh kuah pedes gitu loh. Pasti anak-anak muda sekarang kan suka tuh sama makanan yang kayak gitu, pedes, terus pokoknya yang unik deh gitu. Sama dia juga lagi viral sekarang. Atau jangan-jangan nih makanan Korean gitu gara-gara drakor juga kali ya? Iya, bisa jadi. Oke, ini menarik nih Sohib Manggis, ternyata banyak sekali makanan yang aku tuh nggak familiar, jarang dengar malahan. Mungkin ini di studio kan ada Dimas juga, kameramen kita ada Fadlan. Mungkin kita berdua nggak nyambung, paling yang nyambung lagi nih satu lagi yang lagi PPL nih Ken, karena kayaknya para perempuan banget nih yang paham makanan-makanan. Oke, tadi kan udah disebutin berbagai jenis makanan yang memang hari ini tuh kekinian atau viral ya. Nah, aku tuh juga kepo nih, anak muda itu zaman sekarang ini kalau milih jajanan itu berdasarkan apa? Nah, kalau menurut kalian, kalau kalian sendiri itu jajan milihnya berdasarkan apa?
Pasti karena dia viral ya. Viral ya. Kita kan juga suka ikut-ikutan. Bener tuh, apalagi soal makanan ini gitu. Jadi kalau udah ada makanan yang viral itu biasanya ngelihat di mana? IG, TikTok kah? Lebih ke TikTok sih. TikTok Iya, ya. betul. Jadi kalau ada makanan yang direkomendasikan itu langsung Cari nih wajib ya, wajib. Penasaran. Waduh, ini bahaya nih kalau sering-sering main TikTok bisa bikin gemuk kayaknya ya. Kalau orang bilang kan nggak boleh sering-sering ngemil nanti bikin gemuk, ternyata salah. Ternyata main TikTok scroll juga bisa bikin gemuk ternyata ya, gara-gara banyak makanan viral yang beredar di TikTok. Oke, ini menarik, saya panggil seru ya ngobrol dengan anak muda. Nah kemudian tadi jenisnya udah, terus milihnya berdasarkan apa viral? Kalau faktor lain ada nggak? Selain faktor viral nih, apa diajak teman? Sih, ya. Oh rasa juga ya? Rasa. Oh rasa juga. Terus kalau untuk masalah harga, kalian tuh nyari jajanan walaupun viral, apakah harus yang murah atau yang mahal? Kita nggak tergantung harga, maksudnya kalau memang makanan itu enak terus murah, kita akan coba terus gitu loh. Oh gitu Terus ya. kalau dia mahal nggak, terus rasanya B aja, kita nggak mau coba, kayak yaudah sekedar tahu doang. Iya. Oh berarti tergantung ngaruh juga ya, misalnya viral di TikTok, lihat komentar, testing betul. dari netizen ya. Iya. Ada yang bilang wah ini enak, ini gak enak, itu sangat berpengaruh kayaknya ya. Iya. Rate harga nih yang biasanya kalian incar, itu dari rate harga berapa sampai ke berapa? Yang Kita paling paling murah 5.000-an. Iya. 5.000 Iya. sampai Paling mahal itu kayaknya 15 deh ya. 15.000. Iya. Oh ya, sesuai ini ya, mahasiswa ya, ini para pendengar semua. Jadi yang ada di depan kita ini jangan nanti, wah masa sampai 15.000. Mereka ini masih mahasiswa yang notabene uangnya tuh masih dikirimin sama orang tua, belum punya Iya, penghasilan betul. sendiri. Jadi termasuk mahasiswa atau anak muda yang ngirit lah ya. Oke nih, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita harus dengerin jeda iklan yang mau lewat berikut ini. Oke, masih di Radio Manggis, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain denger yang lain? Masih di podcast Radio Manggis, mari bercerita, menambah wawasan bersama Mas Pri dan Tata serta Naura. Nih kalau banyak banget jadi agak gimana gitu nyebutinnya, soalnya lagi rame-rame. Oke, lanjut kita ngobrolin tentang jajanan kekinian yang memang harus banget diketahui oleh kita semua ya Sohib Manggis, biar kita tuh bisa nyobain jajanan yang ada di tempat tinggal kita atau di sekitar kita tinggal. Oke, tadi kita udah ngobrolin jenis-jenis, aku tuh sedikit kepo lah ya dengan kategori jajanan yang kekinian. Mungkin aku tuh kepo dengan salah satu ini, aku sebutin. Kalau smoothies itu apaan sih sebenarnya? Aku tuh sering banget dengar kawan-kawan ngobrolin pingin beli smoothies. Nih maklum lah kami ini generasi milenial ya, 90-an ini kepo. Jadi smoothies ini sejenis apa? Mungkin boleh diceritakan. Dan kenapa sih hobi minum smoothies misalnya? Kalau hobi minum smoothies tuh karena kan dia tuh seger gitu. Dia tuh seger dan juga tuh rasa khas buahnya tuh masih terasa gitu. Oh jadi smoothies ini minuman buah ya? Dibanding kayak apa ya, jus-jus buah biasa gitu. Jadi smoothies ini rasa buahnya lebih kerasa gitu ya? Lebih kerasa sih, kalau smoothies buah lebih kerasa seger. Oke, lanjut ke mochi nih. Tadi Tata yang bilang suka dengan mochi. Kalau mochi tadi sejenis apa ini Tata? Mochi ini dia banyak gitu, kayak dia tuh makanannya tuh kenyil-kenyil dan dalamnya tuh bervarian gitu. Ada yang dari rasa Oreo, bahkan ada buah-buah kayak strawberry, mangga tuh juga ada. Terus ada rasa-rasa coklat, bahkan matcha pun ada juga mochi rasa. Jadi mochi ini kue, kalau kue tradisional mirip-mirip dengan apa nih? Aduh, dengan apa ya yang kenyil-kenyil gitu ya? Itu kenyil-kenyil Kayak ini onde-onde beda ya? Beda sih ya, mungkin kayak kalau bentuknya tuh kayak kue kelepon. Oh mirip kelepon, oke. Tapi warna-warni. Warna-warni. Kalau untuk kisaran harga sendiri mochi ini berapaan sih harganya? Ada yang dari harga 5.000 sampai? Mereka ada yang jual satuan, ada juga yang jual paketan. Nah kalau paketan itu biasanya berapa nih? Paketan biasanya ada yang sampai 25.000. Itu isi berapa? Isi 4, ada isi 3, tergantung dari itu ya, besar atau kecilnya gitu. Kadang ada varian ukuran juga sih kalau mochi. Jadi mochi ini banyak jenisnya ya? Iya. Nah biasanya kalau Tata sendiri beli mochi itu nggak usah disebut namanya, tapi daerah mana nih yang direkomendasikan sama Tata kalau mau jajanan mochi misalnya?
ada 2 tempat sih. Boleh. Nah, kalau untuk teman-teman yang sekitaran Mendalo nih atau Simpang Rimbo itu bisa di dekat ada rumah sakit Mitra. jiwa. Rumah sakit jiwa. Sekitaran lorong itu. Oh, tahu, selain itu tahu, ada aku tahu, Soto aku Mochi. tahu. Nah, untuk yang dekat-dekat Simpang Rimbo, Mendalo bisa ke situ. Kalau nggak salah bersampingan dengan pempek panggang ya, dekat situ. Benar. Satu lagi di mana? Satu lagi ada di Sipin. Untuk teman-teman yang di wilayah kota tuh bisa ke Sipin. Di depan ada Honda Wheeltop. Oh, di depan Honda Wheeltop itu recommended juga, ya, mochinya. Mochi. Oke, nih kalau dari Naura tadi kalau nggak salah ada nyebut topoki ya, kalau nggak salah. Betul. Nah, topoki tadi kan udah di-spill kayak kue ya, bukan ya? Lebih ke makanan gitu ya, cemilan kayaknya deh. Oh, cemilan. Iya. Nah, biasanya kalau topoki ini tadi kalau mochi itu harganya dari 5 ribuan untuk satuan ya, sampai dengan satu kotak itu 25.000. Kalau topoki sendiri ini berapa sih harganya biasanya kalau Naura beli? Itu kisaran 15 ribuan deh. 15 Satu ribuan. porsi, Oh, satu iya. porsi. Iya, betul. Jadi topoki ini sejenis apa sih sebenarnya? Aku tuh kalau dimirip-miripin dengan makanan tradisional, Apa ya? sejenis mie bukan ya? Bukan mie. Bahan bakunya apa nih? Dia itu dari tepung gitu, terus kenyal-kenyal kayak kayak pempek tapi bukan gitu loh. Oh, mirip-mirip pempek ya kalau tapi tradisionalnya. bukan. Soalnya kan pakai kuah. Oh, pakai kuah, mirip-mirip tekwan mungkin kali ya. Tapi beda juga kali. Iya, betul. Jadi harganya sekitar 15 15 ribuan. per Nah, porsi. kalau mau nyari topoki nih, kemana nih? Pendengar kita kalau mana tahu habis nih, wah kayaknya seru nih nyari topoki. Yang direkomendasikan sama Naura itu harus belinya ke daerah mana misalnya? Kalau yang sering saya temui itu di CFD ya, di kantor gubernur tiap hari Minggu itu loh. Oh, jadi di situ ya. Pagi-pagi jajan gitu kan. Kalau yang harian itu di mana? Selain hari Minggu biasanya? Itu di pasar malam palingan, kalau enggak di sekitaran Kota Baru. Oh, di sekitaran Kota Baru, iya, malam-malam. benar. Kan Kalau banyak jajanan tuh. iya, Kota Baru udah jadi pusat kuliner kayaknya ya. Iya, Kalau kita betul. mau nyari kuliner datang aja sore atau malam ke Kota Baru. Kalau mau pagi Minggu di Car Free Day. Iya. Benar banget. Oke. Nah, kalau ngelihat informasi jajanan kekinian itu kan aku pernah lihat di Instagram, di TikTok. Jadi kalau menurut kalian itu lebih worth it mana nyari informasi mengenai jajanan ke TikTok, ke Facebook, ke IG atau kemana? TikTok sih Iya, ya betul. gitu. TikTok. Karena kan dia juga scrolling terus tuh dia juga review langsung gitu loh, influencernya. Mereka langsung berada di tempat review, terus kita juga bisa lihat tuh kayak produk aslinya gitu loh. Ada sampelnya langsung. Iya, betul, sampelnya. Biasanya influencer atau apa ya istilahnya ya, selebgram ya. Selebgram. Yang di Jambi yang biasanya ngerekomendasiin makanan yang kalian ingat-ingat namanya tuh siapa aja nih? Kalau Yang bisa dijadikan referensi, mana tahu TikToker. Sohib Manggis nih mau nyari ke TikTok, harus cari di TikToknya siapa nih? Ada sih ya. Boleh banget disebut, nggak apa-apa. Misalnya siapa nih? Ada di akun itu Kak Nanda Gabut. Nanda Gabut, itu oke. tuh sering bang Review makanan. Jangan makanan, minuman sering sih kalau di situ. Terus siapa lagi nih kalau Naura? Siapa Kak ini? Kak Sherly Winsaroni. Oh, Shirley, betul. itu sering juga sekarang ya Iya. makanan. Nah, nih Sohib Manggis kalau mau nyari makanan yang viral, yang kekinian dan mau buka TikTok, langsung aja mungkin cari di TikToknya Nanda Gabut, di TikToknya Shirley, itu banyak banget yang nge-review tentang makanan kekinian. Nah, sejauh mana sih pengaruh selebgram ini atau tiktokers ini dalam membuat kalian itu jadi tertarik mencoba makanan yang kekinian? Gimana menurut kalian? Apakah pengaruh banget? Kalau orang biasa nggak ngaruh gitu? Ya karena mereka kan banyak ngikut gitu ya. Terkenal Jadi tuh juga. orang tahu, wah ini ada tiktokers nih lagi nge-review makanan. Jadi penasaran nih. Karena ngelihatnya tuh kayak enak. Jadi kok netizennya tertarik gitu kan, karena nge-review nih, wah dia nih artis loh, tahu kita gitu. Jadi ikut tertarik. Dan rame Ingin pula ya mencoba yang gitu. ngomentari. Iya, betul. Oke, jadi memang pengaruh banget nih ya zaman
Gen Z ini selebgram, tiktokers dalam memberikan informasi. Jadi ya salah satu referensi lah bagi kita semua kalau mau cari makanan atau segala macam itu bisa lihat di sosial media, cari selebgram, cari tiktokers, dan insya Allah informasinya valid ya. Iya. Oke, sebelum lanjut lagi, ini makin sore makin seru nih ngobrolin tentang makanan. Jujur langsung jadi lapar nih. Nanti mungkin habis ini langsung makan-makan. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol, kita dengerin dulu satu jeda iklan yang mau lewat berikut ini. Oke, masih di podcast Radio Manggis, mari bercerita menambah wawasan di pukul 3 lewat 44 menit. Masih aman ya berdua ya? Masih. Dedek-dedek kita hari ini. Jadi saya Manggis nih, mungkin bagi banyak pendengar kita nih yang nggak tahu, kita tuh lagi ada program PPL dari kampus UIN. Jadi ada 6 orang mahasiswa yang sedang magang di sini, dan nanti kemungkinan mereka akan ikut bersuara di udara, mungkin bisa akrab nanti dengan Sohib Manggis semua. Untuk kawan-kawan PPL nih perlu diketahui bahwasanya pendengar kita ini friendly banget, enak banget, ramah banget, nanti udah jadi kayak keluarga walaupun belum pernah ketemu. Tapi kalau udah langsung ketemu makin enak lagi, makin bersaudara lagi. Oke, lanjut kita ngobrolin tentang kuliner kekinian yang bikin lapar sore-sore. Memang pas banget waktunya ya, di jam 3 udah menuju sore, orang-orang mau pulang kerja. Jadi mungkin yang lagi dengerin, yang lagi di mobil, wah ini seru nih kayaknya, jajan segala macam. Iya, sekalian mampir gitu Mana kan. tahu nanti pulang PPL ada yang mau jajan, boleh banget. Nah, ini tadi kita udah ceritain banyak banget tentang makanan-makanan kekinian yang generasi milenial kayak aku bingung nih, nih makanan apa ini. Nah, kalau disuruh milih nih ya, kalau aku pribadi karena orang dari generasi yang berbeda dengan kalian itu lebih sering makan jajanan tradisional. Nah, kalau kalian kan jajanan kekinian. Kalau disuruh milih, milihnya yang mana? Apakah jajanan kekinian atau jajanan tradisional? Mungkin boleh dijawab. Siapa duluan boleh? Tata boleh? Dua-duanya bisa sih ya, tergantung mood. Karena kadang-kadang tuh mau coba makanan kekinian nih, jadi cari makanan kekinian yang enak nih apa. Kadang tiba-tiba tuh pengen coba kayak makan tradisional, kayak kue Padamaran gitu. Kadang tuh pengen juga gitu. Oh, jadi nggak harus yang kekinian banget ya. Kalau Naura sendiri gimana? Kalau saya sih itu bukan kekinian ya, tapi lebih karena dia viral itu loh. Jadi kan kita penasaran pengen coba nih. Jadi tiap ada yang viral tuh tapi itu dulu gitu loh. Tapi makanan tradisionalnya juga nggak lupa. Contohnya kayak seblak, itu kan makanan khas dari daerah Bandung ya gitu. Jawa Barat. Sampai sekarang itu pasti nggak absen gitu loh, kayak selalu tiap minggu ya makan. Iya. Tapi ini juga ya, harus diperhatikan juga street food gitu kan memang punya dampak yang buruk bagi kesehatan kalau Iya. berlebihan. Betul. Jadi ini pesan juga buat Sohib Manggis, boleh jajan tapi perlu diperhatikan jangan terlalu berlebihan, karena apapun yang berlebihan pasti nggak bagus buat tubuh kita sendiri. Oke, lanjut. Ini terakhir nih, aku tuh biasanya ngelihat kawan-kawan yang hobi jajan ini banyak pertimbangan untuk memilih suatu jajanan. Biasanya ada 3 kategori yang aku lihat. Yang pertama harga, yang kedua rasa, dan yang terakhir itu tempat jajanan yang ada spot foto atau yang instagramable. Kalau kalian sendiri milih yang mana di antara 3 ini? Apakah rasanya, apakah harganya, atau instagramable-nya? Kalau kita sih pasti yang pertama tetap rasa Iya ya sih, kan, rasa. Ta? Rasa ya. Sesuai dengan kantong Iya. kami gitu kan, sebagai Kita juga mahasiswa. tim nggak mau rugi gitu loh. Oh, jadi kalau iya masuk akal sih. Benar-benar kalau udah Mahasiswa, nabung, ya kan? ngumpulin uang, kemudian harus jajan tapi kecewa dengan rasa Iya yang betul. B aja ya bahasa anak Iya. zaman sekarang. Jadi rugi lah rasanya kalau makanan yang enggak ini. Oke, terima kasih banget buat Tata dan Naura. Ini bukan Mbak Tata yang biasa siaran pagi ya Sohib Manggis. Ini Tata versi berbeda. Nanti kita perkenalkan dengan nama udaranya sendiri ketika udah mau siaran. Jadi memang kalau lagi siaran itu beda dengan lagi belajar. Biasanya kalau lagi belajar dengerin Bang Ali mungkin yang lagi siaran, Mbak Tata yang lagi siaran itu
kok lama banget di studio. Tapi kalau siaran ini udah nggak terasa, dari tadi kita mulai jam 3-an, ini udah mau jam 4 sore. Iya, betul. Jadi luar biasa banget. Ngabisin waktu boleh banget ini di studio Radio Manggis. Oke, Sohib Manggis, terima kasih banget yang dari tadi udah dengerin kita. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan dedek-dedek kita ini bermanfaat buat Sohib Manggis semua, terutama yang hobi jajan. Buat emak-emak, buat kakak-kakak, tante-tante yang hobi jajan, boleh banget nih sesekali cobalah ngikutin selera anak muda. Jangan-jangan memang enak versi mereka ini. Oke, Sohib Manggis, terima kasih buat yang udah dengerin kita. Yang sekarang lagi di perjalanan pulang, mungkin dari tempat bekerjanya, hati-hati karena memang Jambi hari ini tuh lagi panas-panasnya. Jadi kalau keluar usahakan pakai jaket dan hindari jalan-jalan yang macet karena jam 4 sore ini macet banget dan luar biasa. Dan jangan lupa habis ini masih ada program yang tentunya luar biasa asik banget bersama Bang DJ Ale. Kalau nggak salah program Bollywood, silakan ditunggu aja. Yang hobi lagu Bollywood boleh banget nih dengerin nanti Bang Ali siaran dari jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Oke, terima kasih Sohib Manggis yang udah dengerin kita. Saya Mas Pri dan Tata. Dan saya Naura. kita bertiga pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.